Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Di masa pandemi, saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat, jasmani maupun rohani. Amin. Tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat selesai. Dan untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam belajar serta untuk memahami materi. Berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang atletik materi lompat jauh untuk kelas 8. Tetapi sebelum memasuki materi saya akan jelaskan dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Ya, untuk peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mempraktekkan keterampilan atletik dalam kurung gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dengan variasi yang baik serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Kita masuk pada materi atletik. Sejarah atletik. Atletik yang terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua usianya dan disebut juga sebagai ibu atau induk dari semua cabang olahraga dan sering disebut juga sebagai mother of sport. Pertama kali atletik dipopulerkan oleh Icus dan Herodotus pada abad ke-4. Pada masa tersebut, kelima macam cabang kegiatan dikenal sebagai pentathlon, yang berarti 5. Sejarah atletik di Indonesia dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda yang selama 3,5 abad menjajah Indonesia. Baru setelah Indonesia merdeka kemudian dimulai kembali, yaitu pada 3 September 1950. Didirikanlah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia yang disebut PASI. Induk organisasi atletik nasional ialah PASI, yang mana memiliki kepanjangan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Induk organisasi internasional diantaranya ialah IAAF, yang mana memiliki kepanjangan yaitu International Association of Athletic Federation. IAAF merupakan badan pengurus atletik tingkat dunia dan dibentuk saat Olimpiade Stockholm pada 1912. Sebelumnya, badan ini bernama Federasi Atletik Amatir Internasional. Baik anak-anak, sekarang masuk ke materi lompat jauh. Ya, kalian bisa menyiapkan buku untuk mencatat hal-hal yang penting pada buku kalian. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, dalam kurung melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Teknik lompat jauh. Di sini ada 4 teknik yang harus dilakukan dalam melakukan lompat jauh, yaitu pertama, teknik awalan, kedua, teknik tumpuan, ketiga, teknik melayang, dan teknik mendarat. Teknik awalan. Pengertian awalan yaitu merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Teknik ini harus dilakukan berlari dengan jarak 40-45 meter pada sebuah lintasan lari. Teknik awalan lari yaitu lari perlahan dari cepat dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerakan lari ke kecepatan tolak dengan langkah terakhir yang pendek. Setelah mencapai kecepatan maksimal sekitar 3-4 langkah, kalian bertumpu atau melakukan take off. Gerakan lari dilepas secara spontan tanpa mengurangi kecepatan yang telah dicapai sebelumnya. Pada teknik ini, konsentrasi dan tenaga fokus untuk melakukan tumpuan di papan atau balok tumpu.
Yang kedua, teknik tumpuan. Kalian bisa lihat pada gambar tolakan atau tumpuan. Merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Dalam teknik ini, atlet atau pemain melakukan tolakan pada sebuah papan atau blok tumpuan menggunakan kaki terkuat dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat melakukan tumpuan, posisi badan tidak boleh condong, tumpuan juga kuat, cepat, dan aktif. Jangan lupa, keseimbangan badan juga harus dipertimbangkan agar tidak goyang. Gerakan ayunan lengan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam tolakan. Yang pertama, tolakan dalam lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang kuat. Bagian telapak kaki sangat cocok untuk bertumpu. Terletak pada bagian tumit terlebih dahulu, diakhiri dengan ujung kaki. Sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke depan. Sebaiknya bertumpu di tempat papan tumpuan. Kedua lengan ikut ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul dengan posisi lutut ditekuk. Yang ketiga, teknik melayang atau saat di udara. Kalian bisa lihat gambar juga bagaimana gambar itu melayang di udara. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan blok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap dijaga. Yang perlu diperhatikan dalam saat tubuh melayang di udara, yaitu menjaga keseimbangan badan, mengusahakan tekanan udara sekecil mungkin, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Ada dua cara dalam melakukan teknik melayang, yaitu dengan sikap jongkok, yang kedua dengan sikap menggantung. Kalian bisa baca pada keterangannya dan jangan lupa dicatat hal-hal yang penting untuk kalian pelajari. 4. Teknik mendarat. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua, tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang, yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Masuk ke materi inti. Gaya dalam lompat jauh. Ada 3 macam gaya dalam melompat jauh. Yang pertama, gaya jongkok. Yang kedua, gaya menggantung. Yang ketiga adalah gaya berjalan di udara. Nah, untuk kelas 8 kali ini, kita akan mempelajari tentang lompat jauh gaya menggantung atau skipper style atau hang style. Gaya menggantung merupakan salah satu gaya dalam melompat jauh. Mengapa disebut gaya menggantung? Karena gerak dan sikap badan di udara menyerupai orang yang sedang menggantung atau melenting ke belakang. Yang harus kalian kuasai unsur-unsur melakukan lompat gaya menggantung adalah awalan, tumpuan, melayang, dan mendarat. Tanpa penguasaan teknik yang baik dan benar, hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Kemudian kalian bisa amati gambarnya. Itu adalah teknik gaya menggantung, mulai dari awalan, tolakan, di udara, dan saat mendarat. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan dalam melakukan lompat jauh. Lakukan awalan dengan kecepatan maksimal dan tolakan yang sangat kuat pada papan tolakan. Pada saat badan di udara, usahakan badan melayang selama mungkin di udara, serta dalam keadaan seimbang. Pada saat mendarat, usahakan mendarat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai badan atau tangan jatuh ke belakang karena dapat merugikan atlet. Mendaratlah dengan posisi kedua kaki dengan tangan ke depan. Awalan, lari secepat-cepatnya. Ya, tidak mengubah kecepatan pada saat akan bertumpu. Tolakan. Saat kaki menumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Tolakan dengan salah satu kaki terkuat dan dominan. Ketepatan menumpu pada balok tumpuan serta tenaga tolakan sangat menentukan hasil lompatan. Sikap di udara, badan melenting ke belakang. Kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Mendarat, dari sikap udara,
dari sikap di udara. Kedua lengan lurus ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut merapat dan berat badan dibawa ke depan. Berikut saya tampilkan untuk video teknik lompat jauh gaya menggantung. Kalian bisa perhatikan mulai dari awalannya, tumpuannya, saat di udara, dan pada saat pendaratan. Silakan disimak videonya. Tell the field, hey, you're going to have to beat me if you can just get one out there. Greg Rutherford, the defending gold medalist. Lihat awalannya, tumpuannya, dan pada saat dia menggantung. Itu lihat posisi tangannya seperti orang menggantung. Di atas, di udara, dan tumpuan. Pendaratan. Ya, kalian bisa lihat dengan seksama cara melakukan lompat jauh gaya menggantung. Kemudian saya akan jelaskan lapangan lompat jauh. Kalian bisa dilihat dalam gambar, ada lintasan sepanjang 30 sampai 40 meter, lebar lintasan adalah 1,2, jarak papan tumpuan ke bak lompat itu adalah 1 meter, dan panjang bak lompat 9 meter, lebarnya adalah 2,75 meter. Ya, ukuran lapangan lompat jauh seperti yang saya sudah jelaskan di atas, kalian bisa baca, dilihat ukuran-ukurannya, lebar bak pasirnya, lintasannya, ya, kemudian panjang papannya, kalian bisa lihat sendiri, baca dan catat dengan baik. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sudah jelaskan, dan ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat Classroom atau grup WA KPM jarak jauh, atau bisa japri pada nomor WA saya. Setelah ini kalian silakan mencatat hal-hal yang penting di buku catatan PJOK untuk persiapan ulangan harian. Dan marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.